maksudnya ketika yang pertama itu pada masa waktu kritis, sangat kritis ketika manusia dalam keadaan najah. Ketika najah itu kan setan sama-sama berebut agar dia terperosok ikut setan. Nah, disitulah guru mursyid akan tampil dan mengamankan muridnya sampai dalam keadaan husnul khotimah. Kemudian setelah itu di dalam kuburnya dia mendampingi sampai setelah itu dibangkitkan dari alam kubur. Ya, kata Ustaz Didi tadi mati dalam keadaan tanpa hisab. Ya, intinya kita sudah punya mursyid. Jadi mursyid itu adalah guru rohani. Jadi kalau guru syariat yang mengajarkan kita untuk pengetahuan secara dohiriyah, keagamaan dan sebagainya, tapi tidak bisa bertanggung jawab terhadap murid-muridnya nanti di akhirat. Tapi kalau guru yang ruhani, ini memang ahli ruhani, jadi nanti badan kita semuanya ini kan hancur, yang kembali hanya ruh kita. Nah, ruh yang kembali itu bagaimana? Ruh yang zikir. Kok gitu ya? Ala bidzikir lain, kembalinya ke sana lagi. Sesungguhnya dengan mengingat Allah hati akan jadi tentram. Nah, tentram itu dalam Al-Quran dijelaskan, ya ayyuhatuhan nasul mutmainnah, hai jiwa yang tentram, hai jiwa yang berzikir, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, maka kembalilah kepada Tuhanmu dengan keadaan ridho dan ridhonya. Jadi kita nanti akan diundang. Kenapa kata Abali? Dan sebagian ulama sudah berkata bahwa ketika kita meninggal dunia itu ibaratnya sama dengan ditusuk atau dicabik-cabik dengan 70 pedang tajamnya. Tapi ketika kita punya zikir ataupun amaliyah yang bisa mengantarkan kita ke alam barzahnya husnul khatimah, maka oleh Allah akan diperlihatkan nikmat-nikmatnya. Ketika kita diperlihatkan surga dan sebagainya, maka akan lupa dengan sakit yang itu. Maka kita akan dapat undangannya seperti itu. Untungnya zikir seperti itu. Jadi ketika kita tiap hari melanggengkan atau istiqomah zikir, ya insya Allah sesuatunya ketika kita nanti, utamanya ya kita sudah umur, saya ini sudah 50 atas lah, apalagi yang dicari sukses tak bisa, maka jalan yang terakhir adalah mati dalam keadaan husnul khotimah. Itu kita dipelajari setiap hari, dikontinukan. Katanya orang akan meninggal dunia sesuai dengan kebiasaan. Ya, ketika kita terbiasa dengan berzikir, maka insya Allah yang akan keluar dari ruh kita ya kalimat la ilaha illallah dan zikir khotimah. Tapi ketika kita yang kita biasakan perkataan yang kurang baik, kita kesandung saja bunyinya ya lain. Iya, sampai bisa misu. Tapi ketika kita sudah terbiasa dengan kalimat zikir, yang keluar ya zikirnya itu. Dan intinya kita tadi itu sudah seumpama komputer itu sudah diinstal. Jadi kita diinstal, disambungkan dengan tower yang besar itu adalah Allah. Oleh siapa? Oleh guru mursyid. Nah, itu untungnya kita sudah bermursyid. Ya, tadi masalah apa? Sholat harus punya. Sebagian memang ulama-ulama syariat seperti itu harus ketika sholat usahakan dengan artinya. Nah, kalau yang tidak bisa arti gimana? Kalau yang sepuh-sepuh seperti ibu saya contohnya nggak bisa baca Al-Quran, masuk ini belajar mana? Yang enak ya memang perintahnya sholat itu hanya dengan zikir, ingat Allah, tidak ada sholatlah dengan mengingat atau mempelajari artinya. Kenapa? Ketika kita membaca Fatihah misalnya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, itu jalannya orang-orang yang. Ketika kita lupa mikir, lalu mikir apa artinya. Tapi kalau dengan zikir kan enak. Memang harus perlu proses dengan cara pelan-pelan, sedikit. Maka lama-kelamaan insya Allah terbiasa. Kemudian di situ ada sebagian ulama ada yang menafsirkan bahwa la ilaha illallah itu tadi ada jumlahnya 165. Kalau dihitung dengan angka
Arab memang itu pas. Jadi la itu hurufnya 30, la alifnya 1, seterusnya itu kalau di jumlahnya pas 165. La ilaha illallah itu ternyata ada sangkut pautnya di situ. Tapi kita nggak usah memikirkan itu, yang penting kita dikontinukan istiqomah, karena Abah Ali sering menyampaikan al istiqomatu khairun min alfi karomi. Istiqomah itu berat, maka lebih baik daripada 1000 karomah. Gak penting bagi kita karomah gak penting. Karomah kita apa? Nanti bisa terbebas dari api neraka. Nah, ibaratnya di dunia ini ada 2 jalan, ada jalan biasa, ada jalan tol. Nah, kita yang punya jalan tol kan harus punya apa itu namanya? Kartu e-tol. Nah, ibarat saya ilustrasikan kartu e-tolnya itu adalah kalimat la ilaha illallah. Aman kita ketika kita mau ke Jakarta misalnya masukkan kartu e-tolnya, sudah nggak ada yang masuk itu aman lah. Tapi kalau lewat darat dengan cara berjalan lama sampainya. Ya, katanya abang itu zikir, karena zikir jahar dan zikir khufi ini adalah untuk mempercepat kita menuju Allah. Yang lainnya masih dihisab sampai ratusan tahun bahkan ribuan. Insya Allah kalau ahli zikir itu nanti adalah tempatnya khusus. Yang tidak mendapatkan talqin zikir tidak bisa masuk di dalam lingkungan tersebut. Kenapa? Karena orang yang ditalqin zikir itu tidak semuanya orang bisa masuk ke sana, karena itu adalah prerogatif Allah. Itu perlu disitu. Alhamdulillah, insyaallah mudah-mudahan kita semua nantinya kita sedang belajar dikumpulkan dengan guru-guru kita, para syuhada, sholihin,